0504 2911865. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025. LPTK Universitas Merangin, bidang studi ekonomi. Hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 1 Lahusa dengan materi persamaan dasar akuntansi. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Berdiri. Kepada ibu guru kita beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Ada yang sakit gak? Iya, Bu. Ada yang lemas? Iya, Bu. Atau mungkin karena diputusin pacarnya makanya gak datang gitu hari ini? Iya, Bu. Semua hadir ya. Hai, Bu. Mau absen satu-satu. Auman? Inka? Hadir. Nah, mau banget sih? Coba lihat sampah-sampah di dong. Bedanya. Kalian lihat dulu ya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa dimulai. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berdalam kerajaan surga Tuhan, puji saya undang hiduplah Indonesia Raya. Tiga ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita. Nah, sebelum kita masuk ke materi
Kita langsung saja mengenai definisi dari akuntansi, yaitu proses identifikasi, mencatat, mengukur, dan melaporkan informasi keuangan dalam bentuk laporan. Itu saja dari definisi akuntansi. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan buat kepada Jepangnya. Nah, untuk materi yang pertama yaitu adanya fungsi persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk persamaan dasar akuntansi tadi ada 3 poin. Ada modal, nah, harta sama dengan aset. Nah, iya ya? Apa? Nah, harta sama dengan aset. Bentuk persamaan dasar akuntansi. Selain pertama kita sudah tahu fungsi, yang kedua kita sudah tahu unsur, yang ketiga kita harus tahu bentuknya bagaimana, ya kan? Sebelum kita terjun ke cara pengerjaannya, kita harus lebih dulu mengetahui bentuknya bagaimana, oke? Nah, bentuk persamaan dasar akuntansi, misalkan yang sudah tertera di layar atas dalam bentuk tabel. Nah, ada beberapa poin lagi yang perlu kita lihat. Nah, di sini ada beberapa poin tentang transaksi dan menganalisis persamaan dasar akuntansi. Ada sampai berapa bagian ini? A, B, C, D. Oke, sampai I ya. Nah, yang pertama itu investasi pemilik. Nah, ada investasi pemilik, ada pembelian peralatan, ada pembelian perlengkapan saldo secara kredit, ada penerimaan pendapatan, ada penerimaan pendapatan secara tunai dan kredit, ada pembayaran lebaran, ada pembayaran utang usaha, penerimaan utang usaha, atau penarikan kas oleh pemilik. Di sini, poin kedua tentang bagaimana cara penyusunan dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, yang 9 poin tadi berpatokan ke soal ini ya. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu Tuan Joko pada bulan Januari 2008 membuka usaha bengkelnya. Nah, membuka usaha bengkel dengan nama Bengkel Paten. Bengkel Paten. Oke? Nah, dia membuka toko di Medan. Nah, membuka toko bengkelnya di Medan. Selama bulan Januari ada beberapa transaksi yang terjadi. Boleh kita lihat ya, di Januari bulan 1. Januari bulan 1, Tuan Joko menginvestasikan atau menyetorkan uangnya atau menanamkan uang pribadinya sebesar 5 juta. Nah, sebesar 5 juta rupiah. Dan ia juga menyetor peralatan sebesar 3 juta. Oke, 3 juta ya. Nah, untuk perusahaannya. Jadi sebelum terjadi
penjelasannya diberi kami silakan kepada teman kami, Bu Eda. Oke, baik teman-teman, saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 3. Seperti yang sudah diserahkan tadi tugas yang sudah diberikan Ibu, kita bisa lihat bersama di lembar kertas yang sudah tadi dibagikan. Di tanggal 10 November, Nyonya Amanda menyetor uang sebesar 25 juta. Nah, 25 juta itu ditaruh di kas. Di kas yaitu yang bertanda aset. Lalu di modal Nyonya Amanda juga dituliskan sebesar 25 juta sebagai investasi pemilik di ekuitas pemilik. Lalu di tanggal 2 November Nyonya Amanda membeli peralatan sebesar 5 juta. Nah, karena Nyonya Amanda membeli peralatan, maka ditulis di aset peralatan itu 5 juta dan di kas berkurang sebesar 5 juta. Sehingga kas yang awalnya 25 juta berubah ke 20 juta. Dan di modal ekuitas pemilik itu tetap 25 juta. Nah, kita lanjut pada tanggal 5 November. Pada tanggal 5 November, Nyonya Amanda membeli perlengkapan salonnya secara cash sebesar 2.500.000. Nah, untuk sekian hasil dari kelompok kami. Jika ada yang perlu ditanyakan dan ada hal yang perlu disampaikan oleh kelompok lain, kami persilakan. Baik. Dari kelompok 4 ada yang ditanyakan? Baik, kami dari kelompok 4 ingin mempertanyakan mengapa 17 November kan disitu si Amanda telah menyelesaikan dasar rias penantinya sebesar 3 juta. Nah, sedangkan yang dibayarnya itu baru. Nah, kata kelompok yang 2 juta dikasih di perusahaan. Kenapa bukan di perusahaan? Pelanggan itu yang punya utang sama kita, bukan kita yang punya utang sama perusahaan atau pelanggan tersebut. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok.
Oke, hal yang menarik dalam pelajaran ini itu kami bisa mempelajari bagaimana bentuk, fungsi, dan unsur-unsur dari persamaan dasar aplikasi. Oke, berikan tepuk tangan kepada Allah. Beri yawe, beri yawe, beri yawe. Wow. Referensi yang terakhir. Nah, apa hal yang penting dalam mempelajari materi hari ini? Coba. Saya mau pilih di kelompok 2 ini kayak ada yang cantik ini. Saya mau pilih si Asep deh. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan hal penting yang penting dalam pembelajaran akuntansi. Hal yang penting yang saya dapat dalam pembelajaran hari ini bisa menjadi bekal saya dan bisa menjadi bekal teman-teman semua untuk mengambil jurusan akuntansi. Sekian dan terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk Asep. Oke, nah jadi tolong diperhatikan bahwa pembelajaran materi kita hari ini akan kita bahas di minggu pelajaran berikutnya. Jadi untuk peserta didik peserta didik kami, jangan malas untuk membuka pelajaran-pelajaran yang sudah kita bahas hari ini ya. Iya. Itu berikutnya Ibu mau tanya, apa saja yang sudah kita bahas hari ini? Bagaimana cara bentuknya, fungsinya, ataupun unsur-unsurnya. Kita mengakhiri materi kita hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Bapa. Terima kasih atas anugerah dan kasih yang sungguh luar biasa. Pada saat ini Tuhan kami telah menyelesaikan segala proses belajar mengajar. Biarlah kiranya apa yang telah menjadi suatu hal yang telah kami bahas bersama, telah kami pelajari bersama, di mana bisa menjadi sumber berkat dan bekal kami akan datang bersama. Tuhan, pimpin kami dan berkati kami di setiap langkah kehidupan dan apapun aktivitas selanjutnya yang kami lakukan, baik di dalam kelas ini maupun di luar kelas ini. Tuhan sertai kami. Dimanapun kami berada, Bapak Tuhan selalu beserta, selalu menjaga kami, dan Tuhan Yesus dalam segala pembelajaran hari ini bisa kami tanamkan di hati kami masing-masing, dan berkati teman-teman kami semua, dan berkati juga guru-guru kami, beri mereka kesabaran dalam mendidik, beri mereka kesehatan, dan kami juga anak